Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti kembali ya, teman-teman. Nih, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kelihatan cantik banget dan lembut banget sampai ke dalam. Nih, teman-teman, hasilnya cantik banget dan lembut. Tuh, teman-teman. Seratnya kelihatan nih, teman-teman, lembut banget. Yuk kita masak bareng-bareng, teman-teman. Di sini saya siapkan susu cair 100 ml. Nih, teman-teman, kemudian saya tambahkan 50 ml air hangat. Ini saya akan membuat biangnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya tambahkan gula pasir. Satu sendok makan dan kemudian saya aduk-aduk sampai gulanya larut. Nih seperti ini ya, teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh. Kemudian saya aduk kembali sampai tercampur merata. Kemudian saya tambahkan vernipan setara 7 gram ya, teman-teman, setengah bungkus. Kemudian saya aduk kembali sampai raginya larut. Kemudian setelah tercampur merata dan saya istirahatkan sebentar dan saya tutup dengan piring tadi. Sambil menunggu mengembang, di sini saya siapkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan saya aduk rata. Sejumput garam dan diaduk kembali. Caranya sangat mudah dan simpel banget dan tidak ribet. Kemudian ini biangnya saya buka, lihat nih teman-teman, sudah bergelembung, tandanya raginya aktif ya teman-teman. Nih seperti ini. Kemudian saya tuang ke dalam tepung terigu biangnya ya teman-teman. Ini saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata dan terbentuk menjadi adonan. Pelan-pelan ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget kok, tidak ribet. Dan santai saja cara membuatnya. Jangan terlalu ngotot ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan air hangat sedikit demi sedikit ya teman-teman. Dan ini saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Tentunya ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian saya remas-remas pelan-pelan sambil saya tambahkan air hangat sedikit demi sedikit. Kurang lebih 50 ml ya teman-teman tambahan airnya. Tadi yang dicampur ke dalam raginya 50 ml. Untuk penambahannya 50 ml ya teman-teman. Sampai menjadi adonan. Nih seperti ini ya teman-teman cara menambahkannya secara bertahap. Sampai terbentuk menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini,
Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nih teman-teman, kelihatan adonannya elastis. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan margarin yang tanpa garam. Kemudian saya uleni kembali sampai menjadi adonan yang benar-benar lembut, kalis, dan elastis ya teman-teman. Terus diuleni sampai menjadi adonan yang lembut ya teman-teman. Sampai tercampur merata butternya. Untuk menggunakan butter boleh diganti dengan margarin ya teman-teman. Tapi rasanya tentunya beda. Nih seperti ini ya teman-teman, ini masih lengket. Kemudian saya uleni kembali. Nih teman-teman, masih lengket ya. Kemudian saya uleni kembali di papan meja kerja saya taburi dengan tepung terigu. Kemudian saya letakkan adonannya dan saya uleni kembali sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis, dan tidak ada tepung yang kering. Oh ya teman-teman, kemarin ada yang komen, kenapa dipanggang nggak pakai oven kok di atasnya bisa kuning? Untuk tutupnya jangan menggunakan yang kaca ya teman-teman. Tutupnya harus menggunakan tutup aluminium. Karena tutup aluminium panasnya itu seperti panasnya oven teman-teman. Jadi ikut menguning dengan sendirinya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini saya ronding. Nih adonannya sudah lembut. Dan kemudian di sini saya siapkan baskom lain dan kemudian saya olesi dengan sedikit minyak sayur supaya adonannya tidak lengket, dan kemudian saya letakkan adonannya dan saya tutup menggunakan plastik wrap. Nih seperti ini ya teman-teman. Saya istirahatkan selama 30 menit tentunya dengan suhu ruang masing-masing. Dan setelah 30 menit ini dia teman-teman, hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat dan double size ya teman-teman. Kemudian saya kempeskan kembali, saya uleni kembali seperti ini untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Nih teman-teman, adonannya lembut banget teman-teman. Kemudian ini adonannya saya bagi menjadi beberapa bagian. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Nah, jika teman-teman merasa masih kurang kuning, jika teman-teman punya air fryer, boleh dimasukkan ke air fryer yang tidak punya oven ya teman-teman. Kalaupun masih kurang kuning di atasnya, yang tidak punya air fryer, sebelum memasukkan loyang roti yang mau dipanggang, api kompornya besarkan terlebih dahulu sampai benar-benar panas, baru dikecilin, dan setelah agak sedang baru dimasukkan loyang roti yang mau dipanggang ya teman-teman. Dan ini adonannya sudah saya ronding seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya ambil 1 adonan dan di sini saya taburi tepung terigu sedikit, tipis-tipis. Saya ambil 1 adonan dan saya pipihkan. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Jadi jika teman-teman mau hasilnya kuning tanpa menggunakan oven, yang di atasnya itu sampai kuning seperti kita memanggang di oven, sebelum kita memasukkan rotinya, sebelum memanggang loyang pertama itu apinya harus benar-benar
panas ya teman-teman, tapi jangan sampai gosong. Pokoknya suhunya itu sampai panas, benar-benar panas, supaya tutupnya itu panas. Dan kemudian ini sudah cukup, dan kemudian ini akan saya gulung. Nah, seperti ini sampai akhir. Kemudian saya cubit-cubit ini supaya lengket, dan saya gulir-gulir seperti ini sampai bentuk memanjang. Dan saya tekan-tekan menggunakan sumpit seperti ini teman-teman, supaya hasilnya cantik teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian saya gulung teman-teman. Nah, simple banget teman-teman nih. Tuh, cantik banget teman-teman. Kemudian saya letakkan di atas baking paper seperti ini. Cantik banget teman-teman nih. Ini yang kedua nih teman-teman. Cantik banget. Kemudian saya bentuk model lain ya teman-teman. Prosesnya sama, tapi ini pinggir-pinggirnya saya gunting-gunting seperti ini ya teman-teman. Saya potong-potong seperti ini, tapi jangan sampai putus. Nah, seperti ini. Kemudian saya gulung. Nah, cantik banget teman-teman, seperti gerigi. Tuh teman-teman, cantik banget. Nah, hasilnya seperti ini, dan kemudian saya letakkan di atas baking paper. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget. Dilakukan sampai semua selesai. Ini teman-teman, cantik kan? Nih, hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan saya istirahatkan lagi selama 5 menit ya teman-teman. Ini saya tutup lagi menggunakan plastik wrap. Jangan sampai mengembang 100% ya teman-teman, supaya rasanya tidak kecut. Dan setelah 5 menit nih saya buka kembali, dan sudah mengembang kembali ya teman-teman. Dan saya olesi dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu cair tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Hasilnya cantik banget. Ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Tidak kalah dengan bakery-bakery yang ada di luaran sana teman-teman. Rasanya juga enak dan lembut banget. Kebersihannya juga terjamin jika kita membuat roti sendiri. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian saya taburi dengan keju mozzarella yang sudah diparut secukupnya, supaya hasilnya lebih cantik teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Dan siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah saya siapkan ya teman-teman. Kemudian ini saya letakkan di atas loyang ya teman-teman. Ini saya bagi menjadi 2 loyang. Nih seperti ini ya teman-teman, dan siap kita panggang teman-teman. Dan pemanggang saya seperti biasanya, dan sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya dan saya masukkan loyang pertama. Jadi sebelum memasukkan loyang pertama ini harus benar-benar panas ya teman-teman. Jadi tutupnya itu sudah panas. Jadi nanti hasilnya itu sudah menguning dengan sendirinya. Begitu caranya. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang. Kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Karena menggunakan wajan sama oven itu beda kecepatannya. Lebih cepat menggunakan wajan. Nih sudah matang teman-teman, tuh sudah menguning. Dan saya angkat, nih hasilnya seperti ini. Dan saya masukkan loyang yang kedua ya teman-teman. Hasilnya sama dan prosesnya juga sama. Nih seperti ini teman-teman hasilnya. Cantik banget.
Tuh, ini tidak menggunakan oven ya teman-teman, atau tidak menggunakan air fryer ini. Sudah cukup menggunakan wajan. Nih teman-teman, hasilnya seperti ini nih. Saya buka satu, nih saya pecah. Nah teman-teman, hasilnya lembut sampai ke dalam. Yang penting raginya aktif dan kompornya benar-benar panasnya itu cukup teman-teman. Tuh hasilnya selembut ini. Nah ini dia teman-teman, hasilnya cantik banget tanpa menggunakan oven. Coba deh teman-teman yang sudah mempraktekkan, tolong komentar di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.